وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله رعوته في الكتب بينها لنا كبرياء. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى
عبدي مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا والرسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فقف واعلم برفعه إسماعيلا كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ بنسوانا وبها أقل الخوف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان قالت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان لكل من في بطنها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Mukarraman para guru kita yang kita muliakan. Ya ayahanda Pak Kiai Imam Madani, guru kita Fadilatul Dayallah Ustaz Ahmad Kasih Hussein, Amanda Bapak Haji Muhammad Sahab, orang tua kita Bapak Zahra. Semoga beliau-beliau selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijaga Allah taala kesehatan kita, umur kita, waktu kita, ilmu kita, ibadah kita, majlis kita, pertemuan kita, dan semua yang Allah taala takdirkan untuk kita. Semoga dijaga keberkahannya, dijaga rahmatnya, dijaga pahalanya, dan dijaga semua yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita akan mengambil cuplikan tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat kita khususnya. Malam Kamis yang lalu di malam Kamis yang lalu kita telah bahas tentang syarat jamaah yang kedua, syarat sah jamaah yang kedua, yaitu mengetahui perpindahan gerakan imam. Kalau imam ruku kita tahu dia ruku, imam sujud kita tahu dia sujud. Itu mengetahui itu adalah syarat sahnya jamaah kita sebagai makmum. Dan kita sudah tahu bahwa bisa tahu gerakan imam dengan cara gimana? Yang pertama dengan cara melihat langsung. Yang kedua, kalau nggak bisa melihat langsung si imam, bisa dengan melihat sebagian makmum, lihat sebagian makmum yang ada di depan kita, yang ada di samping kita. Ya, kemudian kalau nggak melihat juga sebagian makmum, nggak dengar, nggak melihat imam, dengar suaranya, nggak dengar suara imam, bisa juga dari mikrofon ini misalnya. Atau nggak dengar suara imam, mendengar suara mubaligh. Mubaligh yaitu suara yang nerusin suara imam. Imam takbir, makmum ini ikut takbir yang kencang sehingga makmum yang di belakangnya kedengaran. Kata ulama, mubaligh ini walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang fasik, asalkan kita percaya dia boleh, walaupun dia kalau di sholat boleh juga. Nah kemudian yang tidak saya tambahkan malam ini, dengar suara imam atau dengar suara mubaligh yang nerusin suara imam ketika lampu mati misalnya. Itu kalau di luar masjid, kalau makmumnya ada di luar masjid, ternyata nggak cukup kata ulama kalau ada hail, ada penghalang antara imam dan makmum. Makmum yang ada di luar masjid, dan umumnya biasa imam dalam masjid. Kayak musola kita ini, imam di sini di dalam musola di mihrab. Kalau lagi sholat Idul Adha, orang banyak. Jalanan di samping itu dipakai buat sholat, bagian perempuan biasanya. Nah, ya, jalanan di samping kanan saya, di samping kiri jamaah. Itu walaupun kecil, tapi dipakai buat jamaah sholat perempuan. Itu mereka di luar masjid, di luar musola. Jamaah yang berada di luar musola macam itu, nggak cukup dengar suara imam di sini pakai mikrofon. Atau kalau misalnya mikrofonnya mati, listriknya mati, ada jemaah perempuan yang di teras itu jadi mubaligh misalnya. Atau jamaah laki jadi mubaligh yang kenyang suaranya Allahu Akbar, diteriak Allahu Akbar
sehingga jamaah yang di samping musola sini dengar nggak cukup itu. Karena ada penghalang antara imam dan makmum. Mana penghalangnya? Itu tembok itu. Tembok itu bikin jamaah yang di luar masjid nggak bisa ngeliat makmum yang di dalam, apalagi imamnya. Nggak bisa ngeliat makmum perempuan yang di dalam, yang di teras masjid itu, apalagi imam. Dengan begitu, bagaimana supaya yang di sana sah? Harus ada di celah yang menyambungkan antara yang di dalam dengan yang di luar. Dalam hal ini di sini pintu itu. Di pintu itu harus ada, ya nggak kelihatan kalau di dalam sini. Di bagian perempuan di sana itu ada pojok sana ada pintu. Di pintu itu harus dibuka dan di situ ada jamaah perempuan yang diri yang bisa melihat ke bagian makmum yang ada di dalam, dan dialah yang jadi patokan makmum yang ada di luar sana, sehingga nggak cukup mendengar ini doang, mendengar suara imam, apalagi suara muballigh kalau imamnya nggak kedengaran karena mati lampu. Itu disyaratin oleh ulama kalau kita sholat di luar masjid. Ada syarat yang lain, seperti syarat nggak boleh menjauh lebih dari 300 dirok 150 meter. Tapi ini tentunya biasanya kalau jamaah membudak nggak akan terjadi, karena biasanya saf pada nyambung. Ya. Tapi yang penting yang kadang diabaikan dan dilupakan adalah keberadaan sosok yang ada di celah penghubung antara makmum dalam, makmum di masjid, makmum di luar masjid, dan sosok itu berada berdiri di situ dan dia kedudukannya seperti imam untuk jamaah yang ada di luar masjid. Ketika jamaah yang di luar masjid nggak bisa melihat jamaah yang ada di dalam masjid. Lain halnya kalau bisa melihat seperti di lapangan buat semuanya, jadi bukan di masjid. Bisa kelihatan menjadi masalah. Tapi kalau nggak kelihatan yang ada di luar masjid, nggak bisa melihat yang ada di dalam masjid, kenapa? Karena ada tembok yang menghalangi, maka suara itu tidak cukup untuk menjadi panduan makmum yang di luar masjid untuk mengetahui gerakan imam. Maka mesti ada sosok yang berdiri di celah yang menghubungkan antara yang dalam dengan yang di luar, sehingga dia kedudukannya seperti imam untuk mereka yang ada di luar masjid, gitu ya. Itu tambahan di malam ini, ya. Masa banyak-banyak tambahannya, terburu pinter tanda ngaji lagi. Kata ulama, man dhanna annahu qad alim faqad jahil. Barang siapa ada orang yang ngira bahwa dirinya itu dah alim, maka sungguh dia telah bodoh. Ditipu sama dirinya, karena ilmu itu banyak luas. Kalau kita tahu satu permasalahan, yang belum kita tahu sejuta masalah. Kalau kita tahu dua permasalahan, kita kuasai itu dan kita pahami dengan baik, yang kita belum tahu 2 juta masalah. Nah itu orang ketika semakin banyak tahu, maka dia semakin banyak merunduk, diibaratkan oleh orang-orang apa? Seperti padi yang berisi, ketika dia semakin berdiri semakin merunduk karena semakin tahu yang belum dia tahu, maka dia semakin merendah. Begitu. Jadi ini yang menjadi tambahan malam ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kita Ustaz Masyarwani. Ya. Jauh-jauh ini dari mana nih? Dari Kebun Baru namanya? Menteng Dalam. Iya, Menteng Dalam kan. Semoga apa yang akan kita dengar dari beliau di malam ini bermanfaat buat kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa lana bi sahibil maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sayyidi ahli al-ardi was sama' sayyidil mursalin wal anbiya sayyidil arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil salamillah. Amma ba'du. Alhamdulillahi jalla wa ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan sehat walafiat berkumpul bersama guru mulia kita ada ilallah Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Walid Bapak Kiai Mahmud Madani, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Juga guru kita Ustaz Syarwani Al-Fantuni, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sahal, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Dan juga Bapak Sarah, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah yang berjalan di atas muka bumi ini sejak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, turun pula bersamanya dua hal yang berpasangan, baik manusianya maupun hewannya. Bahkan berpasangan pula perbuatan manusia tersebut. Ada kemungkaran dan ada kebajikan. Bahkan yang menjadi simbol antara kemungkaran dan kebajikan itu adalah terdapat di dalam diri dua putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Yang satu mewakili kebajikan, yang satu mewakili kemungkaran. Yang satu menuruti hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, yang satu menahan dirinya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa ketika itu. Dan berlangsung terus sampai akhir zaman antara kebajikan dan kemungkaran. Akan selalu ada di setiap zamannya, di setiap masanya, di setiap bangsa, bahkan di setiap kaum. Tak terkecuali bahkan sampai saat ini kemungkaran dan kebajikan itu akan selalu ada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tujuan diturunkannya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai orang-orang manusia Bani Adam terjerumus dalam perbuatan mungkar. Bahkan nanti sampai di akhir perjalanan ini kelompoknya tetap dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Diutusnya Allah, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya iman, jalan yang akan membawa kita kepada kelompok fariqun fil jannah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara dua perbuatan kebajikan dan kemungkaran ini, bagaimana sikap kita ketika kita melihat sebuah kemungkaran terjadi di antara kita? Kemungkaran terjadi di tempat tinggal kita, bahkan di keluarga kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu garis: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika a'dhaful iman. Bahkan terhadap kemungkaran pun kita tidak boleh tinggal diam. Tapi bagaimana kita memberantas kemungkaran? Maka tentu kita akan mengikuti jalan
dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jati dirinya seperti apa yang disabdakan utitul ilmal awwalina wal akhirin, sebagaimana disabdakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas, nurun, menjadi sumber ilmu. Bahkan ilmu yang ada di atas muka bumi ini dari zaman awal sampai zaman akhir semua diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran, memberikan satu perbandingan tentang orang yang tidak berbuat apa-apa ketika terjadi sebuah kemungkaran. Diumpamakan di dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha kama sariqamin istahamu ala sabil fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha." Perumpamaan orang yang istiqomah di jalan Allah berbuat kebajikan, wal waqi' fiha, dan orang yang berseberangan berbuat kemungkaran, tidak menjalankan perintah Allah, seperti sekelompok kaum yang membagi tempat di sebuah perahu. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Ini maksudnya orang yang mengikuti jalan-jalan para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kemungkaran itu diumpamakan seperti seseorang yang berada di dalam sebuah perahu. Satu bagian ada di sebelah atas dan satu bagian ada di sebelah bawah. Maka orang yang ada di bawah apabila ia perlu air, dia harus naik ke atas melewati orang-orang yang ada di atasnya. Kan begitu cara mengambil air ketika berada di dalam perahu. Harus ke atas dulu, lewati orang-orang yang ada di atas, baru ambil air dan yang ada di atas laut itu atau di atas sungai. Lalu orang yang di bawah ini berkata kepada kaumnya, kalau selalu kita naik ke atas untuk mengambil air, kita merepotkan orang-orang yang ada di atas. Kita bolongin aja perahunya. Kita tak merepotin orang yang di atas, bolongin aja perahunya. Lebih gampang. Air dengan mudah kita dapat tanpa membuat repot orang yang di atas. Kalau orang yang di atasnya membiarkan perbuatan tersebut, maka tenggelamlah perahu. Binasalah keduanya, kelompok itu binasa, yang ada di atas maupun yang di bawah akan binasa. Tapi kalau kelompok yang ada di atas ini mencegah orang yang di bawahnya melobangi perahu, maka selamatlah orang yang ada di dalamnya. Oleh karenanya kita mengingat tentang kisah Bani Israil yang ketika diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu, maka ada sekelompok orang yang tidak mau beribadah di hari itu. Ia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya masyhur tentang orang-orang di zaman Bani Israil yang ditutup menjadi kerak karena dia berbuat kemungkaran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di hari Sabtu. Diperintahkan hari itu adalah hari untuk beribadah, bukan hari untuk mencari nafkah. Tapi sekelompok orang, sekelompok kaum berbuat curang. Dia tetap melakukan kemungkaran dengan cara tetap mencari ikan, walaupun dengan cara tipu daya. Lalu satu kelompok yang satunya lagi mencegah perbuatan tersebut. Jangan lakukan ini, nanti akan datang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita berbuat kemungkaran. Lalu satu kelompok yang lagi, yang satu lagi tidak berbuat apa-apa. Dia diam atas sebuah kemungkaran. Yang satu kelompok berbuat mungkar, yang satu kelompok mencegah kemungkaran, yang satu kelompok netral.
Dia tidak berbuat kemungkaran dan juga dia tidak mencegah kemungkaran. Lalu ketika turun azab, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Siapa tuh yang menjadi kera yang hina? Bukan hanya yang berbuat kemungkaran, tapi orang yang mendiamkan kemungkaran terjadi. Yang selamat adalah orang yang mencegah perbuatan kemungkaran. Maka hal ini diumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang berada di atas perahu tadi. Kalau orang yang ada di atas diam saja, maka tenggelamlah semua orang yang ada di dalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah kita ketika kita berada di majelis ini, hadir bersama guru kita, diajarkan ilmu yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan bagaimana kita mencegah kemungkaran, bagaimana kita tidak menyebar fitnah, bagaimana kita tidak menyebar ghibah, bagaimana tidak membuat namimah dan sebagainya. Dicegah perbuatan kemungkaran tersebut melalui majelis mulia ini. Maka mudah-mudahan seluruh kita yang hadir dan yang mendengar streaming ini mendapatkan keberkahan dari ilmu yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu dan keberkahan yang datang dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa. Masyarakat Syekh Husain atas tausiah beliau. Sebelum melanjutkan, kita baca Fatihah untuk kakek dari kawan kita, Pergeraan Jas. Kakeknya bernama Ahmad bin Ahmad, lagi sedang sakit. Kita Fatihah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyediakannya diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan seputar fikih tentang kalau kita sholat, kalau anak kita yang masih berumur kurang dari 2 tahun yang masih pakai pampers menyentuh kita, apa batal sholat apa enggak? Ya, kalau menyentuh doang enggak batal, cuma menyentuh. Yang jadi masalah kalau dia tarik baju kita, dia senderin kita, dia tidur di pangkuan kita waktu tahiyat. Dan jawaban ini sebenarnya sudah ada di YouTube, di potongan cuplikan permasalahan fikih di YouTube channel Dia Ulami. Singkatnya, kalau kita nggak yakin bahwa di pampersnya itu ada najis, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau kita yakin, maka batal sholatnya. Di antara yakin kalau anak laki-laki kan punya kuluf itu, kelaminnya ada kulufnya. Ya, anak kecil kan berarti kulufnya belum disunat. Kalau waktu istinja ibunya nggak bersihin yang ada di bawah kulufnya, berarti di situ ada sisa pipisnya. Ya, mau pakai pampers, nggak pakai pampers, kalau dia lagi, kalau ibunya lagi khususnya ibunya kalau lagi sholat kemudian dia tiduran di pangkuannya, langsung dia senderin, ditarik bajunya, maka batal sholatnya. Karena di kulufnya ada najis. Itu diambilkan di kulufnya, di ketika istinja dipuling-puling supaya bersih dalamnya dari sisa pipis. Jadi kalau perempuan biasa lebih bersih karena dapat kuluf kalau perempuan. Tinggal kalau pakai pampers ini, kalau kita yakin kita baunya kita cium, waktu kita dekat, kita cium baunya bau kotoran. Apalagi kita lihat ada kotoran yang mulai keluar kelihatan dari pinggir-pinggir pampersnya. Nah, kita yakin ada kotorannya, ada najisnya. Kemudian dia terbahan di mangkuan kita waktu tahiyat, misalnya, maka batal sholat kita. Karena yakin ada najisnya. Tapi kalau nggak yakin, habis mandi
mandi, baru mandi, waktu istijanya benar, kemudian kita sholat, lalu dia terbahan di kita atau duduk di pangkuan kita nggak yakin ada najisnya, maka nggak batal sholat. Itu ringkasnya begitu. Kemudian pertanyaan kedua, ada seorang perempuan jadi imam baru selesai haid, bersih haid 5 hari, haidnya 5 hari untuk bersih, lalu mandi suci, dia pun jadi imam sholat wajib 5 hari bersih, lalu si imam keluar haid lagi. Jadi pertanyaan adalah bagaimana sholat berjamaah si makmum sama si imam, si diimami oleh wanita itu, apakah sah berjamaahnya? Kita tahu bahwasanya kalau 5 hari haid kemudian 5 hari suci datang lagi haid, ini semua masih haid hukumnya. Ini yang 5 hari suci itu hukumnya haid juga, sedangkan dia tentu wajib sholat karena hukumnya zahirnya suci. Nah kalau dia jadi imam untuk wanita-wanita yang ada yang lainnya, sedangkan dia terbukti setelah itu ternyata 5 hari suci dia haid ternyata, karena setelah 5 hari suci datang darah lagi, maka sah kan sholatnya 5 hari itu perempuan-perempuan yang jadi makmumnya, sah sholatnya. Kenapa? Karena hukumnya dengan yang zahir, hukumnya dengan yang zahir. Dan masalah haid ini tidak ketahuan dari luar, tidak ketahuan dari luar haid kalau imamnya perempuan nyaru jadi laki. Ternyata makmumnya laki, belakang kamu perempuan. Assalamualaikum, assalamualaikum, suara perempuan ternyata. Ini makmumnya batal semua. Kenapa? Karena terlihat laki dan perempuan gampang diketahui. Ya. Begitupun kalau ada najis yang zahir yang kelihatan, najis yang dari punggung, misalnya punggungnya itu ada kotoran cicak, kotoran apa yang bisa membatalkan imam, itu ketahuan. Dilihat sedikit dari jarak 1,5 meter atau 3 hasta, ketahuan kelihatan imamnya baru tahu setelah sholat, batal makmumnya baru tahu setelah sholat, batal sholatnya makmum, karena itu hal yang mudah diketahui. Junub, ya, seorang imam junub tapi jadi imam belum mandi wajib, jadi imam, makmumnya tahu apaan? Tahu nggak imam makmumnya kalau imamnya junub? Nggak tahu. Orang yang punya junub atau nggak punya junub nggak ketahuan. Kali itu kalau orang punya junub belum mandi, rambutnya pada berdiri gitu, nah, jadi kelihatan kalau dia junub belum mandi. Enggak, sama aja orang yang junub sama yang enggak junub, yang belum mandi atau yang sudah mandi. Nah kalau makmum berimam kepada seorang yang sedang junub belum mandi wajib, sah nggak sholatnya makmum? Sah sholatnya. Walaupun setelah sholat baru tahu, oh imamnya junub, sah sholatnya, karena waktu sholat mereka nggak teledor, tadi bilang teledor, sebab masalah junub ini nggak ketahuan dari luar. Ketahuan dari luar. Begitupun masalah haid. Allahu a'lam. Kita lanjut dengan tausiah dari Ustaz Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian si buat durian bilangnya kayak kapak. Jawab semuanya kedengeran sebentar, tapi masih ada yang kayak kompak. Waalaikumsalam kedengeran wabarakatuhnya enggak ya. Ya yang kompak ya, semangat. Semut menyekat tidak mandor. Ayo semangat, jangan sampai mandor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Darul Ramli, yang alhamdulillah majelis kita malam hari ini mudah-mudahan berkah istiqomah, amin ya rabbal alamin. Allah panjangkan umur sehat afiat. Guru kita Bapak Kiai Haji Makmun, lupa saya kelamaan libur jadi lupa.
Mudah-mudahan sehat walafiat guru kita. Begitu saya duduk, saya tanyain minum apa kopi ya. Guru pelaku makan kucing kayak kucing 7 botolan. Mata saya ngantuk Pak, saya pusing. Seduh kopi kayak ketahuan. Ya. Alhamdulillah nyampe juga. Ada kopi, ada susunya lagi. Barokah, amin ya rabbal. Juga Bapak saya kasih nomor para asatidz, mohon maaf tidak dapat saya sebutin segenap pengurus musola Istiqomah ya. Iya, bulan Ramadan saya di sini nih malam 12. Ya, ada hari yang muda kalau nggak datang sendiri datang sini. Alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita mendapat keberkahan ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ibu-ibu ya. Saya begitu masuk ke dalam ternyata pakai speaker dalam. Begitu pakai motor pakai speaker dalam, iya berarti yang dengar yang dalam doang, iya dalam doang. Pakai speaker dalam. Hadirin, tadi udah dengar sama guru kita, ada Ustaz Jagas juga. Tadi saya mengenal masalah hitam. Waktu itu dulu ada tetangga saya udah gede nggak mau dihitam. Udah waktunya dihitam gak mau. Saya bilang ke ibunya sabar dulu, nggak waktunya. Dipakai celana yang resletingnya, kejepit ujungnya, nangis dia, akhirnya mau dihitam. Ada aja jalan-jalannya, ya. Alhamdulillah. Yang kedua dari guru kita, saya begitu duduk ingat ungkapan dari sahibnya guru kita Ustaz Ahmad Farhan Mahmudi ketika mengajar di Al-Makmur. Saya datang kembali sebetulnya nggak nanya siapa-siapa. Selalu saya lihat status Yudi, saya lihat statusnya Sasari, statusnya saya lihat di mana nih, saya ulangi, kemarin kagak ada. Begitu sore tadi saya lihat statusnya Dado, terus di Hutan Center. Oh, ada ulangi di Istiqomah. Kalau di Nganar status saya nggak datang. Ini nggak tahu mau datang kemana kita. Dado, akhirnya saya pasang di status saya datang. Saya nggak bilang mau sama Dado, saya mau datang enggak. Saya diam aja, saya datang mari karena saya tahu ada majelis sudah mulai. Apa kata pertama saya dapat juga dari orang tuanya Ustaz Ahmad Maulodi. Kalau nggak salah nih, Mandala ala khairin kama ini. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang datang atau yang menunjukkan kebaikan. Ya, siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengerjakan. Artinya, saya datang kemarin di statusnya Dado, makanya ketika majelis ini kita ada, maka pasang status semuanya itu. Kalau ada yang datang dapat pahala begitu. Benar ya kira-kira? Tapi sebaliknya, Mandala ala syarut, siapa orang yang memberikan satu keburukan, maka dia akan dapat keburukan. Semua ada dulu, pernah begini, orang pada datang, masa kalau ada keburukan di sono, maka orang itu akan dapat keburukan yang kita katakan. Kok diam aja pada? Artinya, satu kebaikan yang kita dapatkan bukan hanya satu kebaikan yang tidak kelihatan kita dapatkan itu. Saya lihat statusnya Rusdi atau Dado, dia ulami, dibaca, saya datang, Dado nggak tahu maka kebaikan. Biasanya Ustaz Sahri ada, kita nggak ada. Saya nggak ada namanya, ideologi di mana? Nggak, saya nggak nanya, saya lihat statusnya aja. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, ini jamaah di sini semua ditanya ya, mau masuk surga nggak? Semua pasti jawabannya mau masuk surga ya. Duduk di sini kita ujung-ujung pengen masuk surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia pertama Nabi Adam, Allah berfirman pada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, artinya manusia yang mengatur bumi. Saya mau tanya, begitu Nabi Adam udah diciptakan, udah jadi Nabi Adam di mana? Nabi Adam di mana? Udah jadi di mana? Di mana malu pernah tahu kan? Gua mau jawab, gua takut salah. Gua jawab, gua takut kagak benar. Gua diam aja dah. Di surga Nabi Adam kalau diciptakan di surga. Saya akan cerita proses Nabi Adam diciptakan dari tanah yang mana, di mana saya akan ambil tanahnya bumi. Nabi Adam diciptakan Allah jadi Nabi Adam dalam surga. Dan malaikat nggak protes, ya Allah katanya mau taruh bumi, ini jadi berarti khalifah, katanya buat di bumi, kok begitu jadi di surga? Sampai punya istri Siti Hawa pun di dalam surga. Saya tanya sama guru saya, Kiai Kirami. Dulu dimana di dalam, pindah lagi ke Blok A, sekarang kembali ke Kubang Mas Pak Kiai. Kenapa Nabi Adam diciptakan Allah dalam surga sama Siti Hawa? Kalau seandainya Nabi Adam gak makan buah rugi sama Siti Hawa, mungkin lama dulu dalam surga. Apa jawabannya? Itu sunnatullah. Sekarang tinggal kitanya nih. Maaf ya kalau
pulang kampung mudik, apapun dilakoni. Sama sama kita sebetulnya, itibanya kita pun akan kembali lagi ke sono. Nabi Adam menuju surga, dikeluarkan oleh Allah bersama istrinya keluar dari surga ke bumi. Apa? Taubat kepada Allah, ingin kembali lagi ke sono. Kita pun begitu. Cuma kita jarang berpikir. Mau masuk surga? Mau. Nabi Adam dan Siti Hawa salahnya cuma satu, dikeluarkan dari surga. Saya mau tanya sama teman-teman, salahnya banyak kita di dunia. Nabi Adam salahnya satu, mata 27 orang dikeluarkan dari surga. Gimana kita? Ini apalagi nih anak remaja nih. Saya bilang kalau masih ngaji gak usah pacaran nih, udah. Gak usah pacaran. Iya. Putusin, udah nangis udah, putusin udah. Jangan menulis sambil berkata, menulislah dengan rasa. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Iya. Kata. Cintailah seseorang sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Cintailah seorang sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Karena kalau nanti putus kita hanya sakit hati, nggak sakit jiwa. Ya. Oleh karenanya yang pertama itu. Jadi kalau memang tujuan kita untuk hadir masih menambah ilmu kita, memang inilah rodo Indra Dirjana salah satunya. Duduk kita di sini. Ah, saya nggak hadir besoknya kayaknya ada apa. Pasang status. Siapa tahu status kita yang lihat dari yang datang, dapat pahalanya kita. Saya nggak datang nggak pernah izin sama kiai. Kenapa? Ada kelihatan, kalau ada kelihatan, kalau nggak ada nggak kelihatan, begitu aja kan. Maksudnya saya ada nggak kelihatan sih, harus ya. Yang jelas bagi kita carilah Allah. Apa yang kita mampu. Betul jawaban kiai kamu itu. Memang diciptakan di surga, tapi memang sudah turun keluarkan dari surga, terus akan kembali lagi ke sono. Kita juga begitu, kita akan punya kemauan ke sono lagi kita. Ada yang begini, Ustaz tenang aja kita udah jaminan surga. Iya, namanya jaminan dari Rasulullah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat itu bakal masuk surga. Ilaman ada kecuali orang yang ogah. Orang yang mau. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kila mayaka ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Man atau ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku dia yang mau masuk surga. Wa man asani siapa yang maksiat kepadaku dia orang yang tidak mau. Saya tadi baru dapat video anak kecil katanya. Mama pengen ketemu Rasulullah, pengen ke makam Rasulullah, pengen banget. Apa saya tahu status itu? Dia pengen banget. Rasulullah di sana di Mekah, di Arab. Iya bu, kapan kita ke Mekah, kapan kita ke Arab gitu. Apa yang bilang? Kalau kamu cinta Rasulullah banyak baca selawat. Baca selawat. Kalau kita ke Mekah makam ziarah dicek nggak punya duit, baca selawat. Ke pasar beli buku sama ibu jalan kaki nyangkut di kawat. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ayo banyak baca selawat. Gak usah mungkin maulid, baca selawat. Mau tidur belum ngantuk, tidur baca selawat. Baca selawat kapan aja baca selawat kalau kita cinta sama Nabi. Oleh karenanya, mari sama-sama setiap kebaikan yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita kerjakan kebaikan akan kembali kepada kita. Saya suka katakan jangan nyusahin orang. Kalau kita nyusahin orang, Allah akan nyusahin kita. Siapa orang yang bikin gampang orang, Allah akan gampangin urusan kita. Tetangga kita ada hajatan, ada waktu kita datang. Kalau orang yang menghajar saudaranya, Allah akan menghajarnya. Saya bilang orang nyusahin orang masih nyusahin lagi. Saya kadang-kadang maaf ya, ada anak kecil nanya apa? Corona gede atau kecil? Corona kecil nggak kelihatan. Gede pak, buktinya kuartal gitu. Ya, aja. Ya artinya mari sama-sama kita laksanakan apa yang perlu kita laksanakan yang benar-benar baik buat kita agar menuju kembali lagi ke surga seperti apa yang kita akan dari Adam alaihissalam. Kita kan aturan ada ya banyak dan kita bakal kembali ke sono. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga, tapi dengan catatan orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum saya tutup mohon doa. Tadi saya sudah ngomong Bapak Ki Makmur bahwa memang beliau yang di Al-Makmur Bapak Darkasmu meninggal dunia. Kalau di Al-Makmur selalu nyari dia ngobrol dengan beliau. Meninggal dunia dikuburkannya di Poncol. Meninggal dunia dari saya bilang Darkasih udah meninggal gitu. Kapan? Berapa? 2 bulan itu karena kita nggak ngaji-ngaji dia saya belum menyampaikan ke beliau gitu ya. Dari keluarganya sampaikan salam, mohon maafnya kalau ada kesalahan. Yang kedua, Pak Kiai mohon doa juga masjid kita lagi direnovasi total. Yang separuh-separuh lagi dibangun ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang kami lakukan bersama panitia dilancarkan urusannya
sampai cucu saya kantun ya. Kemana tuh? Kapan nikahan jalan kaki, banyak pohon bertumbuh jamur. Kalau bapak-bapak ibu punya keluarga rezeki, jangan lupa bantu dan bapak sedikit al-makmur. Itu kata cucu saya dalam bantunya, tapi saya ngajarin. Jadi sama-sama mudah-mudahan apa yang dilakukan Allah SWT hadirnya. Wabillahi saya wa hadrat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Jemur keripik di tengah sawah, jemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info untuk kita gara-gara pandemi ini tahun lalu kita bikin maulid yang biasa kita bikin di jalan situ di Bangka 8. Tahun ini alhamdulillah menjelang Rabiul Awal keadaan membaik dan mudah-mudahan semakin membaik. Amin. Sehingga kita mengumpul gak susah-susah dari ribet-ribetnya. Kita pengen maulid, kangen dengan maulid. Maka dari itu insya Allah maulid akbar yang biasa kita lakukan tiap tahun di malam Kamis kedua bulan Rabiul Awal yaitu pada tanggal 20 Oktober besok dan bertepatan dengan hari libur itu. Hari libur yang diundur sama pemerintah sehari. Ya, dan tepatannya di tanggal 20 hari Rabu bulan Oktober kita adakan maulid di Masjid An-Nur. Karena di sini masih belum memungkinkan, dikhawatirkan masih belum memungkinkan, maka diadakan di sana di Masjid An-Nur tanggal 20 Oktober 2021 Rabu malam Kamis tepat di hari Selasanya 12 Rabiul Awal dan tepat hari libur di hari Rabunya. Kemudian anggap rangkaian dari maulid itu tanggal 6 Oktobernya Rabu malam Kamis di awal bulan majlis di Masjid Al-Ikhlas. Setelah itu ziarah ke makam Kalibata. Kemudian malam Kamis berikutnya tanggal 13 Oktober ziarah bagi yang mau ikut ziarah ke luar Batam. Biasa kalau mau maulid akbar ziarah ke luar Batam, tawasulan dengan Sayyidul Maqam Imam terus. Dan dengan harapan semoga apa yang kita rencanain, kita yang dijalani yang semuanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat para aulia, berkat para asfiya, berkat para muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk malam Kamis yang akan datang masih di sini. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah, Zat yang Maha Tunggal, menguasai semua aku dan kalian dan alam semesta dan seisinya. Ia yang mentakdirkanku dan kalian hadir dan termuliakan dengan zikir dan salawat ini, termuliakan dengan kalimat-kalimatun thayyibah ini, menggugah hatiku dan kalian untuk mengingat Allah Ta'ala dan Rasulnya, menggerakkan hati ini untuk berselawat kepada Nabi-Nya, kepada kekasihnya, kepada makhluk termulia sealam jagat dan semesta yang menjadi wasilahku dan kalian. Yang pernah ditanya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu oleh salah seorang penguasa ketika berziarah ke makam Rasul, lalu saat datang berdoa, ia bertanya kepada Imam Malik, apakah aku menghadap beliau ataukah aku menghadap Ka'bah dan membelakangi beliau? Lalu
Lalu berkata Imam Malik, kenapa engkau belakangi beliau? Sedangkan beliau adalah wasilahmu dan perantaramu untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Maka ia pun menghadap Sayyidina Muhammad, berdoa kepada Allah dan membelakangi kiblat, karena kiblat tidak akan pernah ada dan datang melainkan karena berkat Sayyidina Muhammad. Dan bahkan tidak ada surga dan neraka melainkan karena berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk agung yang diagungkan Allah, dan tidak ada akan pernah keagungan didapatkan oleh seorang pun di alam dunia ini, bahkan para nabi-nabi pun dan rasul-rasul, melainkan ketika keagungan itu bersambung dan terkait dengan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang mendapatkan keagungan itu, melainkan Allah Ta'ala syaratkan keagungan itu mereka dapatkan dengan membela yang satu ini, dengan mengutamakan yang satu ini, dengan meninggikan yang derajat yang satu ini. Bahkan Allah Ta'ala abadikan ikatan janji itu antara Allah Ta'ala dengan mereka para nabi di dalam Qur'annya. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia telah mengikat janji antara Dia dengan para rasul. Kalau nanti datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian mesti beriman kepadanya dan membelanya. Qala aqrartum ala dzalikum isri, kata Allah Ta'ala, maka setuju sudah kalian ini jadi ketetapan antara aku dan kalian. Ini janji yang kita ikat antara kita berdua. Allah Ta'ala dan Rasul akan mengatakannya demikian. Qalu aqrarna, kata mereka, ya, setuju ya Allah, ini sudah ikrar kami. Asyhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka jadilah kalian saksi dan aku bersama kalian menjadi saksi. Allah yang menjadi saksi, Allah, bukan malaikat cukup, bukan mereka para nabi dan rasul cukup untuk menjadi saksi tentang ikatan janji itu, tetapi Allah Ta'ala membiarkan dirinya untuk masuk ke dalam barisan menjadi saksi bahwa telah terjadi ikatan suci antara dirinya dan para nabi-nabi utusannya, bahwa ketika datang nanti suatu saat Rasul yang dijanjikan, Nabi yang menjadi Nabi akhir zaman, yang Allah namakan dan tetapkan menjadi Khatamun Anbiya wal Mursalin, datang di zaman mereka. Tidak ada pilihan untuk mereka melainkan mengikut bermakmum kepada sang imam terbesar Sayyidina Muhammad. Tidak ada pilihan. Nah, itu janji yang telah ditetapkan, tidak bisa dipungkiri. Mengingkar itu keluar dari daerah, dari jiwa dan dasar partai. Ini yang diabadikan Allah dalam Qur'annya agar umat ini tahu bahwa begitu tingginya Nabi mereka, bahwa begitu mulianya Nabi mereka, bahwa begitu agungnya Nabi mereka. Maka kemuliaan benar-benar menjadi satu kemuliaan bagi seseorang yang di antara umatnya, setelah menjadi umatnya, mengikat hati-hati umatnya dengan seorang Nabi ini, sehingga mereka tidak melupakan jasanya dan mereka tidak melupakan pengorbanan, tidak melupakan sujud-sujudnya di setiap malam yang diisi dengan doa-doa mulia yang tidak lepas doa itu melainkan hanya terkait kepada umat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika tahu tentang doa Rasul yang dipanjatkan, lalu dipanjatkan untuk beliau, lalu beliau katakan kepada Sayyidina Aisyah,
Asarul ya Aisyah, apakah engkau senang wahai Aisyah? Bagaimana tidak senangnya Rasulullah didoai kepada Aisyah yang firullah mengatakan dan dia mata asal ma'alana wa ma'alharab, yang didoain dosanya diampuni Allah Ta'ala, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang terdahulu dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar. Apakah engkau senang wahai Aisyah? Bagaimana tidak aku senangnya Rasulullah kalau akan aku demikian? Ketahuilah wahai Aisyah, itulah kalau aku tiap malam berdoa. Doaku tiap malam untuk umatku. Setiap malam dia berdoa itu untukku dan kalian. Dan mulia seseorang ketika mengingatkan umat Rasul, siapapun mereka, besarkah, kecilkah, kayakah, miskinkah, pejabatkah, orang awamkah, rakyatkah, ketika dia mengingatkan umat-umat itu tentang perjuangan dan apa yang dilakukan Rasul demi umat dari dunia sampai barzakh sampai yaumil qiyamah. Belum lagi nanti dia akan datang dan kita semua akan menyaksikan bagaimana beliau berdoa dan berdoa agar kita semuanya sewaktu meniti jembatan Sirat tidak ada satupun yang terpeleset jatuh terpelanting ke dalam neraka. Amin. Didoakan ada yang berdoa Sayyidina Muhammad. Kalau aku dan kalian yang berdoa, apalah makna doa kita di hadapan Allah? Terkadang kita berdoa dan mengangkat tangan ini, tapi riya ini masih memenuhi dada ini di dalam hati. Terkadang kita mengangkat tangan dan berdoa, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tangan yang suci itu ketika berdoa, maka berdoa dengan segala kesuciannya dari lahirnya sampai zahirnya. Dan dia berkata di saat yang sangat penting itu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb. Dan yang didoakan kita, yang diingat kita. Padahal kalau kita ingat itu dan perjuangan dan apa yang diusahakan oleh beliau sampai seperti itu, teriris-iris hati seakan ketika melihat salah seorang umat di alam dunia ini ketika hidup sama sekali tak ada kepeduliannya kepada dakwah Rasul dan bahkan meninggalkan apa yang diinginkan Rasul untuk dikerjakan, baik itu berupa yang wajib ataupun yang sunnah. Belum terhubung hatinya dengan Sayyidina Muhammad. Mulia besar seseorang yang menghubungkan hati seorang umat itu dengan nabinya yang itu. Karena seperti seorang anak yang lari kembali kepada ibundanya. Bagaimana bayangkan? Kita kadang melihat sandiwara, melihat sinetron, melihat film seorang yang durhaka dari orang tuanya karena malu mungkin ketika dia kaya orang tuanya miskin, atau ketika dia normal orang tuanya cacat, kemudian dia berusaha menutupi bahwa itu adalah orang tuanya, kabur dari kenyataan, mengingkari kenyataan yang ada, atau bahkan mungkin mengatakan itu bukan ibuku, itu bukan ayahku. Lalu kemudian dia sadar, tapi ibunya sabar menghadapi kenyataan itu. Tidak diakui oleh si anak karena dia miskin, karena dia cacat, karena dia tidak normal, karena dia begini, karena dia begitu. Lalu tiba-tiba di suatu saat Allah berikan hidayah kepada si anak. Lalu anaknya ini sadar akan perbuatan yang salah, kemudian dicari ibunya dan ketika ketemu dia peluk ibunya. Dan dia bersimpuh di hadapannya, menangis menyesali perbuatannya. Orang yang menjadi perantara sadarnya si anak tidak kembali kepada si ibu. Ketika si ibu tahu si fulan perantaranya, maka ibunya akan berterima kasih kepada si fulan. Terima kasih telah mengembalikan anak saya, buat saya. Begitupun dengan Sayyidina Muhammad. Walaupun usaha kita kecil dan tidak layak untuk diberi terima kasih karena jasa beliau yang begitu besar,
Tapi beliau sangat mensyukuri seseorang yang berbuat baik dengan kebaikan walaupun sedikit. Apalagi yang membuat kebaikan yang begitu banyak dengan sebabnya orang masuk Islam di tangannya. Banyak para ulama kita, ratusan ribu orang di tangan beliau. Imam orang yang dari bangsa Al-Haddad termasuk Habib Masyhur Al-Haddad, 200-an ribu orang atau bahkan 1 juta orang masuk Islam di tangannya di Afrika. Yang begini tentu akan dibagikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia sabdakan di dalam hadis, tazawwajul wadud dan wadud. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan wadud yang penuh dengan kasih sayang. Sungguh aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat lain di hari kiamat. Gitu kata Rasul. Kata-kata ulama kita, membanggakannya bagaimana dibanggakan oleh Nabi. Tentunya yang dibanggakan yang model-model macam begitu. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di barisan mereka. Jadikan kita bagian dari golongan mereka. Walaupun usaha kita kecil seperti hadir di majelis seperti ini, semoga dipandang Rasul dan diterima Rasul, lalu mendatangkan kebaikan di hati Rasul dan membuat senyuman di bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna lillahi fil ardi aniyah." Bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai bejana-bejana di bumi ini. Tahu bejana? Kayak mangkok itu bejana, gelas itu bejana. Allah Ta'ala punya bejana-bejana di bumi ini. Ala ketahuilah, wahyal qulub, bejana itu adalah hati. Yang dimiliki oleh Allah bejana ya di bumi ini, yaitu hati kita. Fa khairuha asfaha, hati yang terbaik adalah yang paling jernih, yang paling bersih. Wa aslabuha araquha, dan yang paling baik yang paling keras dan yang paling lembut. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh beliau sendiri. Asfaha fil yakin, paling jernih di dalam yakin. Wa aslabuha fid din, dan yang paling keras di dalam agama, kuat pegang agama dan teguh di dalamnya, enggak bergeser. Wa rabbuha 'alal mu'minin, dan yang paling lembut terhadap orang-orang mukminin. Ini bejana yang paling baik yang Allah telah miliki di alam permukaan bumi. Yang paling bersih, yang paling keras, dan yang paling lembut. Paling bersih di dalam yakin. Yakin ini apa maknanya? Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran di surat yang insyaallah semua kita hafal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil. Disebutkan yakin di situ 2 kali. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ilmu yakin. Ilmu yakin dan ainul yakin. Kata ulama, ada satu pepatah yang disebutkan oleh ulama kita, al-musyahad al-ilmu lakal musyahadah, atau al-ilmu lakal iyan. Info berita itu, kabar itu, al-khabar bukan alim. Al-khabar lakan musyahadah, atau al-khabar lakan iyan. Khabar atau berita itu tidak sama seperti dengan melihat langsung. Berita itu tidak sama dengan seperti melihat langsung. Kalau kita dikabari, besok ulama besar dari negeri fulan, negeri terkenal akan datang besok. Kabarnya sudah nyantar di antara kita, besok mau datang. Ada majelis dia akan hadir, maka kita berbondong hadir. Lalu setelah kita dengar fulan ulama besar akan datang majelis ini dan kita udah
sewaktu mendengarnya saja beda. Melihatnya lebih berasa daripada hanya mendengar. Dan ini yang dilakukan oleh, yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau ingin menaiki tingkatan yakin, lalu beliau minta kepada Allah Ta'ala, kepada beliau seorang Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, "Idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam anna Allah 'azizun hakim." Dalam ayat ini Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah. Idh qala Ibrahim, kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, perlihatkan aku bagaimana Engkau bisa membangunkan, menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim pengen lihat langsung Allah Ta'ala menghidupin orang mati itu gimana. Apa Nabi Ibrahim enggak yakin Allah Ta'ala bisa menghidupin orang mati? Oh yakin Nabi, bagaimana enggak yakin? Yakin itu apa sih? Kata Abdul Haddad, yakin ibaratun an tamakkunil iman minal qalb wa istilaihi alaihi. Yakin itu satu ungkapan di mana iman itu di dalam hati menguasai betul dan melekat betul. Itu namanya yakin. Imannya kuat begitu dalam hati dan melekat. Itu namanya yakin. Dan itulah yang disebut dengan tumanina. Yang disebutkan dalam ayat itu tadi, kata Allah Ta'ala, awalam tu'min, mungkin mereka beriman, mereka yakin. Awalam tu'min, bala ya Rabb, bala walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya hatiku ini semakin yakin. Yakin itu mania. Makanya dalam ayat, di dalam hadis katakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, menjadi yakin bahwasanya rezeki tangan Allah, bahwasanya Allah yang menguasai, Allah yang ngatur semuanya. Dengan banyak berzikir yakin itu makin bertambah. Walakin liyatma'inna qalbi, kata Sayyidina Nabi Ibrahim. Tapi supaya yakin itu lebih bertambah, ya Rabb, fakhudh arba'atan min at-tayr, kata Allah. Ambil 7 ekor burung. 7 ekor. 4 ekor burung. Khudh arba'atan min at-tayr, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Burung ini burung apa? Yang pertama qaus, burung merah. Yang kedua nasr, burung elang. Yang ketiga burung gurah, burung gagak. Yang keempat adik, ayam. Macam-macam. Supaya lebih memastikan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa betul. Lalu disebutkan di dalam tafsir, Allah Ta'ala suruh fasurhunna ilaika. Dalam riwayat yang lain, fasirhunna ilaika, cincang-cincang itu. Maka disembelih oleh Nabi Ibrahim, itu merak, itu burung elang, itu burung gagak sama ayam. Ya, jangan pikir ini ayam gampang nangkepnya, yang 3 gimana nangkepnya, urusan mereka. Ditangkap sama Ibrahim, disembelih. Lalu itu bulunya dicopot-copotin sama Nabi Ibrahim. Kalau kita mau masak ayam kan bulunya kita copotin, dicopot-copotin bulunya itu semua burungnya. Kemudian dicincang-cincang, diaduk-aduk semuanya. Jadi kepala merak, kepala ayam nyampur semuanya, tangan ayam, tangan merak, tangan gagak nyampur semuanya, dicampur semuanya, aduk-aduk. Lalu dipisah-pisahin secara acak, di sana 4 tempat. Kata Allah, "Tsumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya." Lalu udah dipisah-pisah sama Nabi Ibrahim di 4 gunung, 4 bukit berbeda, jauh-jauh. Dan Nabi kata Allah Ta'ala, "Tsumma ad'uhunna," panggil. Maka Nabi Ibrahim memanggil dengan izin Allah, "Wahai burung, datang ke sini." Ya'tinaka sa'ya, sa'ya kata ulama sira'a, cepat. Maka dengan segera dia datang. Tiba-tiba kalau lama sekali
dipanggil, datang di tempatnya. Yang ayam jadi ayam, yang burung merak jadi burung merak, yang burung gagak, yang burung elang, kepalanya nggak ketukar tuh. Jangan nggak dibilang itu ayam, kepalanya kepala burung gagak nggak ketukar. Itu burung merak kepalanya ayam nggak ketukar, padahal tadi diapain? Diaduk-aduk. Fayatina kasaya fa'alam Allah azza wa jalla bahwa saya maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi Allah Ibrahim meningkatkan ilmu yakinnya menjadi ainul yakin. Beliau lihat langsung bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan itu semuanya. Sehingga Rasul katakan, karena pentingnya yakin ini, al-imanu yakin kullu, al-yakin wal imanu kullu. Yakin itu adalah iman seluruhnya, sepenuhnya iman itu yakin. Dan kalau seorang tidak ada yakinnya, maka imannya dipertanyakan. Dan iman ketika menguat, maka baru mendapatkan yakin. Kata Rasul dalam hadis lain, "Sallallahu yakin wal afiyah." Mintalah oleh kalian kepada Allah yakin dan afiyah. Innahu ma utiya ahadun ba'da yakin afdal min al-afiyah. Gak ada seseorang diberikan sesuatu yang lebih afdal setelah dia dapat yakin. Gak ada yang lebih afdal daripada afiyah. Yang selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Apa itu afiyah? Imam Muhammad bin Abdullah Haddad, guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, tuan beliau juga. Dan yang afiyah salamatus sadr, hati yang bersih, itu namanya afiyah. Banyak kita mengartikan afiyah itu sehat badan, tapi yang lebih mengenal bahwa afiyah itu artinya adalah salamatus sadr, hati yang bersih, jernih, bersih dari ria, dari ujub, dari sombong, keangkuhan dan segala macam itu yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadir majelis seperti ini adalah langkah untuk mendapatkan ilmu yakin, kemudian mendapatkan ainul yakin, kemudian mendapatkan hakul yakin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita itu semuanya. Allah Ta'ala muliakan kita dengan sifat-sifat para aulia, sifat-sifat para sholihin, sehingga diangkat derajat kita di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup akhir majlis ini dengan zikir kepada Allah seperti yang tadi disebutkan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang, hati menjadi yakin. Dengan berzikir, cahaya zikir masuk di hati dan menguasai hati, maka yang gelap akan sirna dan menjauh, dan titik-titik noda yang menghitam karena maksiat akan dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada setelah itu adalah cahaya zikir yang memenuhi relung hati semuanya. Dan kemudian ketika semakin kuat, maka cahaya itu akan mencuat ke dalam permukaan anggota badan, ke dalam tangan, ke wajah, ke kaki, ke telinga, ke mata, ke lidah. Maka semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang mendatangkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah seseorang dinamakan abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bi dzikrillah tatma'innul qulub. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
telah meremukkan punggungku, kata iblis. Seseorang yang meminta kepada Allah husnul khatimah, Rabbi ar-Rahman, berikan kami husnul khatimah, wafatkan kami dan jadikan ketika kami wafat Kau redha dengan amalan kami, Kau redha dengan niat kami, Kau redha dengan tujuan-tujuan hidup kami, Kau redha dengan tingkah laku kami, sehingga wangi kami bertemu dengan-Mu ya Rabb, mulia kami bertemu dengan-Mu ya Rabb, indah pertemuan kami dengan-Mu ya Rabb, penuh dengan kerinduan ketika kami bertemu dengan-Mu ya Rabb. Barang lihat berkata Rasul dalam hadis, man ahabba Allah liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta senang berjumpa dengan Allah, maka Allah Ta'ala senang berjumpa dengannya. Bagaimana itu ayat Rasul? Ketika seorang wafat dan dia melihat surganya, dari ketika wafatnya di sakaratul mautnya, lalu ia tak sabar untuk menjumpai surganya, dan dia pun senang berjumpa dengan Allah, dan saat itulah Allah pun senang berjumpa dengannya. Semoga aku dan kalian ketika di akhir umur, ketika ajal itu datang, ketika sakaratul maut telah tiba, ketika ruh telah menjerat di kerongkongan, telah tinggal beberapa saat, ruh itu akan keluar dari jasad ini. Ku diperlihatkan ku dan kalian surga Allah Ta'ala, surga yang maha indah, yang membuat kita tak lagi merasa kesakitan sakaratul maut, yang membuat kita akan rindu berjumpa dengan Allah, yang membuat kita akan rindu berjumpa dengan Sang Nabi, yang membuat kita merindukan